Sekolah Tani Nelayan Jawa Tengah gelar pendidikan Tani Hutan di Pendopo Tumenggung Baurekso. Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi hutan melalui mini hilirisasi di tingkat kelompok tani. Serikat Tani Nelayan Jawa Tengah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Perguruan Tinggi menggelar pendidikan tani hutan. Fokus utama adalah mini hilirisasi, yaitu pengolahan hasil hutan secara mandiri di tingkat petani, mulai dari pemilihan tanaman, panen, hingga produksi turunan berbasis teknologi pangan. Program ini melibatkan kelompok tani karya putra desa dengan pendampingan dari LPPM Unika Fakultas Pertanian. Pendidikan ini mendorong transformasi ekonomi di kawasan hutan sebagai upaya nyata mendukung perhutanan sosial dan pengentasan kemiskinan. Ketua Umum STN Pusat Ahmad Rifai menyatakan pentingnya sinergi antara kementerian untuk mendorong kemandirian ekonomi warga hutan. Kami memang setiap tahun mengadakan pendidikan tani hutan, khususnya terutama untuk tani hutan ya, untuk mengakselerasi yang namanya program perhutanan sosial. Kami dari Serikat Tani Nelayan dan Karya Putra Desa hari ini membuktikan bahwa akselerasi hutan lestari rakyat mandiri itu bisa saling beriringan. Artinya seperti apa? Dengan cara adalah mini hilirisasi di tingkat kelompok atau tingkat kolektif kelompok. Jadi negara memberikan lahan hutan tidak hanya untuk digunakan sekedar untuk memanen dan menanam saja, tetapi juga memberikan nilai tambah, yaitu adalah memini hilirisasi hasil hutan. Ketika masyarakat atau kelompok kolektif itu melakukan mini hilirisasi dari hasil hutan itu, maka nilai dari ekonominya akan naik. Ketika nilai ekonominya itu naik, maka sifat invasif para petani untuk menanam di dalam kawasan hutan dengan cara-cara yang kurang baik atau cara-cara yang tidak lestari itu akan semakin berkurang. Atau bisa petani-petani itu menanam di dalam kawasan hutan dengan jumlahan yang kecil, tetapi value atau nilai ekonominya jauh lebih besar ketika dilakukan proses mini hilirisasi. Ini sangat relevan dan sepakat, spiritnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan satu adalah graduasi kemiskinan, memotong rantai kemiskinan terutama di daerah-daerah yang berbatasan atau yang dekat dengan tapak hutan. Untuk materinya yang pertama adalah kita itu memberikan materi tentang gimana caranya melakukan proses hilirisasi dari mengenali komoditi apa yang ada di sekitar yang cocok untuk di dalam kawasan hutan di masing-masing kelompok atau masing-masing daerah. Mengenali komoditi apa yang bisa dimaksimalkan untuk mengakselerasi mini hilirisasi tersebut, dan itu dilakukan secara kolektif bersama-sama, maka itu akan terjadi sebuah ekosistem ekonomi. Dan itu juga tidak akan cuma dinikmati oleh sekelompok saja, tetapi juga warga masyarakat yang di luar kelompok tapi masih di dalam sekitarnya juga bisa mengikuti atau bisa ikut menikmati dari hasil mini hilirisasi atau proses mini hilirisasi, atau kita bisa juga sebut adalah industrialisasi, mini industrialisasi. Pelaksanaan mini hilirisasi dinilai mampu menghidupkan ekonomi desa, membangun ekosistem berbasis jasa lingkungan, dan mendorong ekowisata. Terlibat dalam pengentasan kemiskinan itu, karena ini kan program presiden. Target presiden itu mengentaskan kemiskinan ekstrim itu harus 0% di tahun 2026 kan. Ini yang harus dipertemukan itu kan, bahwa semua kementerian lembaga, kementerian sosial, kementerian sekarang kehutanan kan, itu harus punya satu perspektif dalam rangka pengentasan kemiskinan, dalam rangka menjalankan perintah presiden itu, program-program presiden itu. Maka harus ada kolaborasi sehingga menemukan inovasi dalam
dalam rangka pengentasan kemiskinan itu. Salah satunya masyarakat sekitar hutan itu. Iya, termasuk masalah salah satunya adalah masyarakat lingkar hutan yang selama ini termarginalkan kan, itu yang harus kita dorong sekarang. Maka saya misalkan selaku Ketua Umum Serikatan Nelayan, kemudian menjadi tenaga ahli Menteri di Kementerian Sosial akan mendorong itu. Pendidikan tani hutan diharapkan menjadi model nasional dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas.